Baik, sikap HP. Kita. Yamin. Dan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kaffara wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih telah memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mampu mensyukuri nikmat tersebut dengan berusaha untuk membuka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang telah memberikan nikmat. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pengajian kita pekan kemarin karena terbatasnya waktu. Kita kemarin telah membahas yang terbitnya matahari dari barat yang merupakan salah satu di antara 10 tanda besar hari kiamat, yaitu kalau
menurut urutannya merupakan tanda besar yang ke-8. Ada yang ke-8. Masih ada beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan kajian kita ini. Kemarin kita telah membahas beberapa dalil-dalil tentang akan keluarnya atau terbitnya matahari dari barat. Artinya dengan dalil-dalil yang sudah tersampaikan kemarin itu bahwa tidak ada keraguan akan munculnya matahari dari arah barat. Walaupun ada sebahagian pihak yang sudah sampaikan kemarin mengkritisi hadis-hadis ini, tapi ini pun dibantah oleh para ulama hadis, ulama ahli sirah. Dibantah bahwa alasan mereka tidak bisa menerima hadis-hadis ini sangat lemah alasannya. Artinya kesimpulannya dengan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan bahwa benar matahari itu pasti pada saatnya akan terbit dari barat. Ya. Dan itu merupakan salah satu di antara 10 tanda besar hari kiamat. Kemudian pembahasan selanjutnya, dan ini pembahasan yang terakhir dari terbitnya matahari dari barat ini, pembahasan yang terakhir. Setelah itu kita akan membahas keluarnya binatang dari bumi, binatang melata yang akan keluar dan muncul dari bumi. Dalam pembahasan lanjutan daripada yang kemarin, yaitu tidak diterimanya taubat, tidak diterimanya iman. Yang pertama, iman bagi orang kafir. Jadi bagi orang kafir yang dia belum pernah beriman. Saya Al-Wabil dalam pembahasan ini beliau membuka mukadimahnya bahwa bagi orang-orang kafir tidak akan diterima ya, iman mereka bila matahari telah terbit dari barat. Demikian pula bagi orang-orang yang telah beriman, yang mereka tidak pernah mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam masa imannya, maka jika matahari telah terbit dari barat, tidak diterima ya, kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan pada saat itu. Dalam kaitan ini, Syekh Al-Wabil menukil beberapa pendapat daripada ulama-ulama yang cukup dikenal di kalangan kaum muslimin dan ulama yang diakui keilmuannya. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi ini seorang ulama ahli tafsir, ulama ahli tafsir yang terkenal, yang lahir di Andalusia. Lahir di mana Andalusia? Spanyol. Jadi Imam Al-Qurtubi itu dia berasal dari Andalus dan Spanyol. Dia mengarang kitab tafsir yang terkenal sampai hari ini, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Dan tafsir beliau itu lebih tua daripada tafsir Ibnu Katsir. Tapi juga Imam Al-Qurtubi lebih dahulu daripada Imam Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi memberikan komentar tentang terbitnya matahari dari barat ini. Kata beliau, jika matahari hari itu telah terbit dari barat, dan semua manusia berdasarkan hadis itu sudah kita sampaikan, semua manusia dapat menyaksikan, maka ketika itu peristiwa itu akan mematikan seluruh syahwat. Syahwat, keinginan manusia untuk ini, untuk itu, ada begini dan begitu, hilang, mati. Jika matahari telah terbit dari barat, peristiwa itu akan mematikan syahwat atau keinginan manusia. Akan
melemahkan kekuatan manusia. Orang-orang yang merasa dirinya kuat, hebat, di hari ketika dia melihat matahari terbit itu hilangkan segala kekuatan. Ya. Dan hari ketika mereka melihat matahari terbit dari barat itu sangat menakutkan mereka. Sangat menakutkan mereka, hilang kekuatannya, seluruh nafsu keinginan syahwatnya hilang, ya, dan mereka sangat takut dengan melihat kenyataan terbitnya matahari dari barat. Jadi tidak ada lagi keinginan manusia nafsu untuk berpikir yang macam-macam. Kalau sebelum itu mungkin manusia bercita-cita, banyak cita-citanya, ini dan sebagainya. Ketika matahari terbit, kata Imam Al-Qurtubi dari barat, hilang semua syahwat keinginan. Lemahlah segala kekuatan. Dan manusia menjadi takut karenanya. Yang karena itu orang kafir yang belum pernah beriman, ketika dia melihat itu, mau tidak mau memaksa dia untuk beriman. Orang kafir ketika melihat itu, mau tidak mau memaksa dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah mereka yakin bahwa hari kiamat telah dekat. Peristiwa orang-orang kafir melihat kenyataan matahari terbit dari barat sangat menakutkan mereka. Ya, sampai dibaratkan oleh para ulama, peristiwa itu sama halnya dengan peristiwa ketika orang-orang kafir melihat azab Allah. Jadi peristiwa ketika mereka melihat matahari terbit dari barat memaksa mereka untuk beriman. Dan peristiwa itu sama seperti peristiwa orang-orang kafir ketika melihat azab Allah. Ini kata ulama yang menulis tentang asma besar, menukil pendapat daripada ulama yang bernama Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Jadi mereka betul-betul hari itu hilang kekuatan, hilang seluruh nafsu. Yang kuat tidak ada lagi kekuatannya, yang kafir mau tidak mau harus beriman. Dan ketika itu yakinlah mereka kiamat itu sudah dekat. Dan mereka sangat takut karena itu. Nah, ketakutan mereka tentang matahari terbit dari barat itu, kata ulama, sama persis seolah-olah takutnya orang kafir ketika melihat azab Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Taala dalam surat ini dibacakan, ya, surat Ghafir, ya, atau surat Al-Mu'minun ayat 84-85. Ya, falamma ra'au ba'suna qalu amanna billahi wahdah. Ya, ketika mereka melihat, ya, ketika mereka melihat siksa daripada kami, orang yang tadinya kafir itu mengatakan, semua mengatakan qalu amanna billahi wahdah. Semua orang kafir itu tidak ada yang tidak beriman. Kapan? Setelah mereka tidak. Apa artinya itu? Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami enggak sekedar beriman, mereka menyatakan, dan kami kafir terhadap sembahan-sembahan yang selama ini kami taati. Bapa yang punya fahum imanuhum, ya, lama ra'auna ba'san. Dan sedikit pun iman mereka tidak punya manfaat ketika azab itu sudah mereka lihat. Sedikit pun iman mereka itu tidak membawa manfaat bagi mereka ketika mereka telah melihat azab. Jadi ayat ini, ya, peristiwa terbitnya matahari itu, kata para ulama, persis ketakutan mereka itu ketika itu seperti ayat ini digambarkan dalam ayat ini. Ketika orang kafir takut melihat azab Allah, seluruh kafir kecil, kafir sedang, kafir besar, pengetahuan kafir, raja kafir, semuanya ingin beriman kepada Allah. Gak cukup itu, mereka mengatakan, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami ingkari, ya, sesembahan yang selama ini kami taati.
Kalau dia dahulu menyembah pangkatnya, menyembah uangnya, menyembah singgasananya, menyembah aturan-aturan, mentaati aturan selain Allah, ketika itu baru mereka kami ingkari semua itu. Qalu amanna billahi wahdah, kami hanya mau beriman kepada Allah yang satu. Kapan? Pada fa'al ba'sana, ketika mereka telah melihat siksa kami. Semua ingin beriman kepada Allah. Nah ini salah satu ayat di antara banyak ayat yang menjelaskan orang kafir setelah didatangkan azab, dan orang kafir itu akan diazab dua kali, di dunia diazab, ya, azab dunia, dan lebih-lebih lagi nanti dahsyat, ya, azab neraka kalau dia kafir, ya, kafir masuk neraka dan bisa keluar. Kalau orang Islam beriman, dia masuk neraka masih ada kemungkinan untuk keluar. Nah, sebelum diazab di neraka, dia diazab dulu di dunia, diperlihatkan azab itu. Sebagaimana Fir'aun ini bukan nama orang, dia gelar, ya, yang dihadapi Nabi Musa itu Fir'aun, ya, Ramses yang kedua. Ramses itu nama Huruluka, ya, Ramses yang kedua. Nabi Musa menyampaikan ajaran Allah, ya, mengajak beriman kepada Bani Israel, ditentang oleh Fir'aun. Dengan segala macam cara Fir'aun tidak memberikan kesempatan Musa dan Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Bahkan sebelum Musa lahir, Fir'aun sudah mendapat bisikan dari dukun-dukunnya, akan lahir seorang laki-laki akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Maka di antara karakter Fir'aun yang paling menonjol, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia akan sembelih bayi-bayi yang laki-laki yang hidup, dibiarkan yang perempuan saja, laki-laki dibeleh seperti itu. Karena dia takut kalau ada laki-laki nanti yang akan menyaingi kekuasaan Fir'aun. Ciri-ciri Fir'aun itu apa? Ingin selalu berkuasa. Dia tidak ingin kekuasaan disaingi. Ini ciri-ciri Fir'aun. Dan kata Rasul itu di zaman Fir'aun, ya, setiap zaman itu ada Fir'aunnya, kata Rasulullah. Ketika Abu Jahal terbunuh diinjak kakinya oleh Ibnu Mas'ud, dia dibunuh oleh dua bersaudara yang masih, ya, remaja, Mu'az dan Mu'awis, ya. Jadi Mu'az dan Mu'awis ini dua remaja yang baru balik, yang memaksa ikut perang. Tujuannya satu, hanya ingin membunuh Abu Jahal. Ya. Jadi dia tidak ingin membunuh orang. Di tengah kecamuknya perang, dia tanya, mana sih yang namanya Abu Jahal itu? Setelah ditentukan itu orangnya, maka dia cari momen yang tepat. Singkat cerita, seperti yang kuat, dua bersaudara ini terbang seperti burung gagak menerkam mangsa. Kebasnya, ya, kaki kuda Abu Jahal, kebasnya para dan jatuh ke tanah. Dalam keadaan sakrat datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang betisnya kecil, menginjak pipinya, jangan pipinya ini. Rasulullah mengatakan setiap zaman itu di zaman Fir'aun. Bahkan Fir'aun Abu Jahal ini Fir'aunnya zaman ini, dan Abu Jahal ini, ya, Fir'aunnya zaman kita ini. Di setiap zaman itu ada Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun itu bukan orang, lambang kesombongan yang terbesar setiap zaman. Ya, nah, ciri Fir'aun itu kekuasaannya nggak mau dia disaingi orang. Kemudian ciri Fir'aun selanjutnya, dia tidak mengizinkan orang beribadah kepada Allah. Kalau ada orang mau beribadah kepada Musa, mengikuti Musa, nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau Fir'aun merestui boleh, kalau tidak boleh. Fir'aun. Nah, kemudian Fir'aun menganggap dia bisa menghidupkan dan mematikan.
Anak uji pemumit, saya satu mematikan dan satu menghidupkan. Siapa yang taat sama saya hidup kau. Melawan saya bunuh. Fir'aun. Nah, ciri Fir'aun yang selanjutnya mengaku sebagai roh. Ini yang paling besar. Kesombongan yang paling besar. Ya, mengaku sebagai roh. Ya, bahasa kita sekarang Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tidak layak diucapkan. Karena itu bahasanya orang Hindu kuno. Ya, Allah itu roh. Roh itu pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, pemelihara. Itu arti roh. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah kita harus paham di makna roh ini. Alhamdulillah roh. Tahu juga roh guna roh guna. Roh itu apa? Itu tadi. Nah, Fir'aun mengaku sebagai roh. Dia berkuasa. Dia juga berkuasa bikin aturan. Semua orang dipaksa ikut aturan Fir'aun. Kalau nggak mau dibunuh. Nabi Musa sudah menampilkan dalil-dalil, ayat-ayat ya, sampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi ditentang oleh Fir'aun. Sampai pada puncaknya kemarahan Fir'aun ketika tukang-tukang sihir Fir'aun beriman kepada Musa. Itulah puncak daripada kemarahan Fir'aun yang membuat Fir'aun akhirnya mengejar-ngejar Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dikejar-kejar ya, sampai ke tepian laut Merah. Kejar oleh bala tentara Fir'aun. Dia ada hubungannya dengan ayat-ayat ini. Nah, ketika Bani Israel yang lemah dengan Nabi Musa ini melihat di depan laut, mereka melihat ke belakang bala tentara Fir'aun sudah kelihatan. Apa kata Bani Israel yang lemah-lemah itu? Inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Kalau bahasa Jawa apa? Kecekel kabeh. Kena semua kita ini. Ketangkap semua kita ini. Sudah kelihatan. Iya. Sudah kelihatan. Inna lamudrakun. Apa jawaban Nabi Musa, seorang nabi? Orang kata, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kata Musa, tidak. Sekali-sekali mereka tidak bisa menutup itu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kita bersama Allah. Sayahdin, nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Benar. Dalam puncak ketakutan itu, ya, Allah wahyukan kepada Musa, ya, pukullah tongkatmu. Maka tongkat Musa dipukulnya, lautan itu terbelah menjadi belah lautan. Ini sampai orang barat saja itu membuat film tentang ini. Ten Commandment. Iya. Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Di film itu. Ya. Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Taurat terbelah lautan itu, maka Musa dan Bani Israel menyeberang. Selesai sampai di tepian, datang pasukan Fir'aun dengan kecongkakan. Yakin benar dia akan bisa menghabisi Bani Israel. Allah Maha Kuasa. Fir'aun wa Fir'aun dan Fir'auta alladzina taghaw fil bilad. Ya, merasa tentaranya banyak. Fir'aun sombong karena banyak tentaranya, hebat. Bani Israel kecil. Kejar-kejar ingin dilumat semuanya. Dia yakin bisa menangkap Bani Israel. Akhirnya Allah perintahkan pukul laut dan belah laut menjadi dua, pukul dengan tongkat. Ketika Fir'aun bersama tentaranya datang menyeberang, Allah perintahkan laut itu menyatu kembali. Apa yang terjadi? Ketika Fir'aun dalam keadaan antara hidup dan mati, dia sudah melihat itu, dia melihat azab. Dia melihat sendiri azab Allah. Apa kata Fir'aun?
Inna lamudraku amanu bi rabbi Musa wa Harun. Ini kata Fir'aun. Sekarang saya baru mau beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kapan? Ketika nyawa di kerongkongan dan ketika dia sudah melihat azab. Biasanya orang-orang fasik, terutama orang kafir, zalim, sudah sakrat baru dia ingin tobat. Sudah sakrat yang di kerongkongan baru ingin tobat. Menyesal saya ya Allah. Kenapa saya dulu tidak berislam dengan benar, dengan baik? Kenapa saya dahulu musuhi orang-orang yang ingin menegakkan syariat? Kalau tahu begini, ya Allah, saya akan jadi orang beriman yang baik. Kapan? Ketika nyawanya di kerongkongan. Inna Allah yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughayyir. Allah itu masih akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Kalau sudah nyawa di kerongkongan tertutup pintu taubat. Dia orang kafir begitu. Nah, takutnya mereka melihat tanda-tanda matahari dari barat, persis takutnya orang kafir ketika melihat azab. Sudah melihat azab baru mau beriman. Ya, dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Fajr, ya, karena tidak tukatil ardu, takkan. Sekali-kali jangan kau berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Roh Tuhan dan malaikat berbaris bersaf-saf. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ya, datanglah Allah ketika itu. Malaikat sudah siap menyambut dengan dalam keadaan berbaris. Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan ketika itu ditampilkan di hadapan mereka neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Ketika matahari sudah ditampilkan, ketika neraka jahanam ditampilkan di hadapan mata mereka, apa kata mereka? Ya, mereka ingin beriman, tapi kata Allah apa? Terlambat. Wajia yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkaru insan. Semua manusia sadar. Kafir-kafir itu pada sadar semua. Ya, kafir-kafir yang memusuhi Allah, memusuhi Nabi, memusuhi Islam, semuanya pada sadar. Wa anna lahu dzikra, tetapi kesadaran pada hari itu percuma. Bahkan penyesalan mereka di ujung ayat itu mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai Allah, andai kata aku hidup dahulu menyiapkan amal-amal yang baik. Kapan? Setelah melihat azab. Alhamdulillah, jadi jangan kita seperti itu. Ini orang kafir melihat azab baru ingin beriman, baru ingin dia berbuat baik. Ya, alhamdulillah. Nah, ini dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa pintu taubat itu akan tertutup kalau matahari sudah terbit dari barat. Dikira Ibnu Katsir mengatakan, ya, orang ya yang hari itu ketika matahari terbit dari barat, ya, terbetik di dalam hatinya ingin beriman, dia orang kafir. Ya. Atau orang Islam yang sudah beriman, yang ketika dia hidup mencampur adukan antara hak dan batil, dia ingin bertobat ketika itu. Kata Imam Ibnu Katsir, terlambat. Pintu taubat sudah ditutup. Wait, cakap apa?
Yamin, 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 Yamin keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين jemaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah disebut senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih dengan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mampu mensyukuri nikmat tersebut dengan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang telah memberikan nikmat. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pengajian kita pekan hari karena terbatasnya waktu. Kita kemarin telah membahas terbitnya matahari dari barat yang merupakan salah satu di antara 10 tanda besar hari kiamat, yaitu kalau menurut urutannya merupakan tanda besar yang ke-8. Yang ke-8. Masih ada beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan kajian kita ini. Kemarin kita telah membahas beberapa dalil-dalil tentang akan keluarnya atau terbitnya matahari dari barat. Artinya dengan dalil-dalil yang sudah tersampaikan kemarin itu bahwa
tidak ada keraguan akan munculnya matahari dari arah barat. Walaupun ada sebahagian pihak yang sudah sampaikan kemarin mengkritisi hadis-hadis ini, tapi ini pun dibantah oleh para ulama hadis, ulama ahli sirah. Dibantah bahwa alasan mereka tidak bisa menerima hadis-hadis ini sangat lemah alasannya. Artinya kesimpulannya dengan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan bahwa benar matahari itu pasti pada saatnya akan terbit dari barat. Ya. Dan itu merupakan salah satu di antara 10 tanda besar hari kiamat. Kemudian pembahasan selanjutnya, dan ini pembahasan yang terakhir dari terbitnya matahari dari barat ini, pembahasan yang terakhir. Setelah itu kita akan membahas keluarnya binatang dari bumi, binatang melata yang akan keluar dan muncul dari bumi. Adalah pembahasan kelanjutan daripada yang kemarin, yaitu tidak diterimanya taubat, tidak diterimanya iman. Yang pertama, iman bagi orang kafir. Jadi bagi orang kafir yang dia belum pernah beriman. Saya Al-Wabil dalam pembahasan ini beliau membuka mukadimah bahwa bagi orang kafir tidak akan diterima ya, iman mereka bila matahari telah terbit dari barat. Demikian pula bagi orang-orang yang telah beriman, yang mereka tidak pernah mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam masa imannya. Maka jika matahari telah terbit dari barat, tidak diterima kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan pada saat itu. Dalam kaitan ini, Syekh Al-Wabil menukil beberapa pendapat daripada ulama-ulama yang cukup dikenal di kalangan kaum muslimin dan beberapa ulama yang diakui keilmuannya. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi ini seorang ulama ahli tafsir, yang terkenal, yang lahir di Andalusia. Lahir di mana Andalusia? Spanyol. Jadi Imam Al-Qurtubi itu dia berasal dari Andalus dan Spanyol. Dia mengarang kitab tafsir yang terkenal sampai hari ini, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Dan tafsir beliau itu lebih tua daripada tafsir Ibnu Katsir. Karena masa hidupnya Imam Al-Qurtubi lebih dahulu daripada Imam Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi memberikan komentar tentang terbitnya matahari dari barat ini. Kata beliau, jika matahari hari itu telah terbit dari barat, dan semua manusia berdasarkan hadis itu sudah kita sampaikan, semua manusia dapat menyaksikan, maka ketika itu peristiwa itu akan mematikan seluruh syahwat. Syahwat keinginan manusia untuk ini, untuk itu, akan begini dan begitu hilang, mati. Jika matahari telah terbit dari barat, peristiwa itu akan mematikan syahwat atau keinginan manusia, akan melemahkan kekuatan manusia. Orang-orang yang merasa dirinya kuat, hebat, di hari ketika dia melihat matahari terbit itu hilangkan segala kekuatan. Ya. Dan hari ketika mereka melihat matahari terbit dari barat itu sangat menakutkan mereka. Sangat menakutkan mereka, hilang kekuatannya, seluruh nafsu keinginan syahwatnya hilang, ya, dan mereka sangat takut dengan melihat kenyataan terbitnya matahari dari barat.
Jadi tidak ada lagi keinginan manusia nafsu untuk berpikir yang macam-macam. Kalau sebelum itu mungkin manusia bercita-cita, banyak cita-cita, ingin itu, ingin itu, dan sebagainya. Ketika matahari terbit, kata Imam Al-Qurtubi dari barat, hilang semua syahwat keinginan. Lemahlah segala kekuatan. Dan manusia menjadi takut karenanya. Yang karena itu orang kafir yang belum pernah beriman, ketika dia melihat itu, mau tidak mau memaksa dia untuk beriman. Orang kafir ketika melihat itu, mau tidak mau memaksa dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah mereka yakin bahwa hari kiamat telah dekat. Peristiwa orang-orang kafir melihat kenyataan matahari terbit dari barat sangat menakutkan mereka. Ya, sampai dibaratkan oleh para ulama, peristiwa itu sama halnya dengan peristiwa ketika orang-orang kafir melihat azab Allah. Jadi peristiwa ketika mereka melihat matahari terbit dari barat memaksa mereka untuk beriman. Dan peristiwa itu sama seperti peristiwa orang-orang kafir ketika melihat azab Allah. Ini kata ulama yang menulis tentang Asma Besar, menukil pendapat daripada ulama yang lainnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Jadi mereka betul-betul hari itu hilang kekuatan, hilang seluruh nafsu. Yang kuat tidak ada lagi kekuatannya, yang kafir mau tidak mau harus beriman. Dan ketika itu yakinlah mereka kiamat itu sudah dekat. Dan mereka sangat takut karena nah, ketakutan mereka tentang matahari terbit dari barat itu, kata ulama, sama persis seolah-olah takutnya orang kafir ketika melihat azab Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Taala dalam surat ini dibacakan ya, surat Ghafir ya, atau surat Al-Mu'minun ayat 84-85. Ya. Falamma ra'au ba'suna qalu amanna billahi wahdah. Ya, ketika mereka melihat, ya, ketika mereka melihat siksa daripada kami, orang yang tadinya kafir itu mengatakan, semua mengatakan, qalu amanna billahi wahdah. Ya. Semua orang kafir itu tidak ada yang tidak beriman. Kapan? Setelah mereka tidak. Apa yang itu? Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami tidak sekedar beriman, mereka menyatakan, dan kami kafir terhadap sembahan-sembahan yang selama ini kami taati. Fama yang fahum imanuhum, ya, lama ra'auna ba'sa. Dan sedikit pun iman mereka tidak punya manfaat ketika azab itu sudah mereka lihat. Sedikit pun iman mereka itu tidak membawa manfaat bagi mereka ketika mereka telah melihat azab. Jadi ayat ini, ya, peristiwa terbitnya matahari itu, kata para ulama, persis ketakutan mereka itu ketika itu seperti ayat ini digambarkan dalam ayat ini. Ketika orang kafir takut melihat azab Allah, seluruh kafir, kafir kecil, kafir sedang, kafir besar, orang kafir, raja kafir, semuanya ingin beriman kepada Allah. Gak cukup itu, mereka mengatakan, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami ingkari, ya, sesembahan yang selama ini kami taati. Kalau dia dahulu menyembah pangkatnya, menyembah uangnya, menyembah singgasananya, menyembah aturan-aturan, mentaati aturan selain Allah, ketika itu baru mereka, kami ingkari semua itu. Qalu amanna billahi wahdah. Kami hanya mau beriman kepada Allah yang satu. Kapan? Pada ra'au ba'sana, ketika mereka telah melihat siksa kami. Semua ingin beriman kepada Allah. Nah, ini salah satu ayat di antara banyak ayat yang menjelaskan orang kafir
setelah didatangkan azab, dan orang kafir itu memang akan diazab 2 kali. Di dunia diazab, ya, azab dunia, dan lebih-lebih lagi nanti dahsyat, ya, azab neraka kalau dia kafir. Ya, kafir masuk neraka dan bisa keluar. Kalau orang Islam beriman, dia masuk neraka masih ada kemungkinan untuk keluar. Nah, sebelum diazab di neraka, dia diazab dulu di dunia, diperlihatkan azab itu. Sebagaimana Fir'aun ini bukan nama orang, dia gelap. Ya, yang dihadapi Nabi Musa itu Fir'aun, ya, Ramses yang kedua. Ramses itu nama Hulutan. Ya, Ramses yang kedua. Nabi Musa menyampaikan ajaran Allah, ya, mengajak beriman kepada Bani Israel, ditentang oleh Fir'aun. Dengan segala macam cara, Fir'aun tidak memberikan kesempatan Musa dan Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Bahkan sebelum Musa lahir, Fir'aun itu sudah mendapat bisikan dari dukun-dukunnya. Akan lahir seorang laki-laki akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Maka di antara karakter Fir'aun yang paling menonjol, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia akan sembelih bayi-bayi yang laki-laki yang hidup, dibiarkan yang perempuan saja, laki-laki dibelek seperti bohong. Karena dia takut kalau ada laki-laki nanti yang akan menyaingi kekuasaan Fir'aun. Ciri-ciri Fir'aun itu apa? Ingin selalu berkuasa. Dia tidak ingin kekuasaan disaingi. Ini ciri-ciri Fir'aun. Dan kata Rasul, ikuti zaman Fir'aun. Ya, setiap zaman itu ada Fir'aunnya, kata Rasulullah. Ketika Abu Jahal terbunuh, diinjak kakinya oleh Ibnu Mas'ud. Dia dibunuh oleh 2 bersaudara yang masih, ya, remaja, Mu'az dan Mu'awwidz, ya. Jadi Mu'az dan Mu'awwidz ini 2 remaja yang baru balik, yang memaksa ikut perang. Tujuannya satu, hanya ingin membunuh Abu Jahal. Iya. Jadi dia tidak ingin membunuh orang. Di tengah kecamuknya perang, dia tanya, mana sih yang namanya Abu Jahal itu? Setelah ditunjukkan itu orangnya, maka dia cari momen yang tepat. Singkat cerita, seperti yang kuat, 2 bersaudara ini terbang seperti burung gagak menerkam mangsa. Kebasnya, ya, kaki kuda Abu Jahal, kebasnya panamu dan jatuh ke tanah. Dalam keadaan sakrat datanglah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang betisnya kecil, menginjak pipinya Abu Jahal, pipinya ini. Rasulullah mengatakan setiap zaman itu di zaman Fir'aun. Bahaya Fir'aun, Abu Jahal ini Fir'aunnya zaman ini, dan Abu Jahal ini, ya, Fir'aunnya zaman kita ini. Di setiap zaman itu ada Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun itu bukan orang, lambang kesombongan yang terbesar setiap zaman. Ya, nah, ciri Fir'aun itu kekuasaannya nggak mau dia disaingi orang. Kemudian ciri Fir'aun selanjutnya, dia tidak mengizinkan orang beribadah kepada Allah. Kalau ada orang mau beribadah kepada Musa, mengikuti Musa, nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau Fir'aun merestui boleh, kalau tidak boleh. Fir'aun. Nah, kemudian Fir'aun menganggap dia bisa menghidupkan dan mematikan. Anak uji pemumit, saya satu mematikan dan satu menghidupkan. Siapa yang taat sama saya hidup kau. Melawan saya bunuh. Fir'aun. Nah, ciri Fir'aun yang selanjutnya mengaku sebagai roh. Ini yang paling besar, kesombongan yang paling besar, ya, mengaku sebagai roh. Ya, bahasa kita sekarang Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu tidak layak diucapkan, karena itu bahasanya orang Hindu kuno. Ya, Allah itu roh,
Rob itu pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, pemelihara. Itu arti Rob. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah kita harus paham makna Rob ini. Alhamdulillah Rob. Tahu kita Rob itu apa? Itu tadi. Nah, Fir'aun mengaku sebagai Rob. Dia berkuasa. Dia juga berkuasa bikin aturan. Semua orang dipaksa ikut aturan Fir'aun. Kalau nggak mau dibunuh. Nabi Musa sudah menampilkan dalil-dalil, ayat-ayat ya, sampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi ditentang oleh Fir'aun. Sampai pada puncaknya kemarahan Fir'aun ketika tukang-tukang sihir Fir'aun beriman kepada Musa. Itulah puncak daripada kemarahan Fir'aun yang membuat Fir'aun akhirnya mengejar-ngejar Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dikejar-kejar ya, sampai ke tepian laut Merah. Kejar oleh bala tentara Fir'aun. Ini ada hubungannya dengan ayat-ayat ini. Nah, ketika Bani Israel yang lemah dengan Nabi Musa ini melihat di depan laut, mereka melihat ke belakang bala tentara Fir'aun sudah kelihatan. Apa kata Bani Israel yang lemah-lemah itu? Inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Kalau bahasa Jawanya apa? Kecekel kabeh. Kena semua kita itu. Ketangkap semua kita itu. Sudah kelihatan. Iya. Sudah kelihatan. Inna lamudrakun. Apa jawaban Nabi Musa, seorang nabi? Orang kata, Inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, kata Musa, tidak. Sekali-sekali mereka tidak bisa menutup. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Kita bersama Allah. Sayahdin, nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Benar. Dalam puncak ketakutan itu ya, Allah wahyukan kepada Musa ya, pukullah tongkatmu. Maka tongkat Musa dipukulnya, lautan itu terbelah menjadi belah lautan. Ini sampai orang barat saja ini membuat film tentang ini. Ten Commandment. Iya. Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Ini film. Ya, Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Taurat. Terbelah lautan itu, maka Musa dan Bani Israel menyeberang. Selesai sampai di tepian, datang pasukan Fir'aun itu dengan kecongkakan. Yakin benar dia akan bisa menghabisi Bani Israel. Allah Maha Kuasa. Fir'aun wa Fir'aun dan Auta alladzina taghaw fil bilad. Ya, merasa tentaranya banyak. Fir'aun sombong karena banyak tentaranya, hebat. Bani Israel kecil. Kejar-kejar ingin dilumat semuanya. Dia yakin bisa menambah Bani Israel. Akhirnya Allah perintahkan pukul laut terbelah, laut menjadi dua, pukul dengan tongkat. Ketika Fir'aun bersama tentaranya datang menyeberang, Allah perintahkan laut itu menyatu kembali. Apa yang terjadi? Ketika Fir'aun dalam keadaan antara hidup dan mati, dia sudah melihat, itu dia melihat azab. Dia melihat sendiri azab Allah. Apa kata Fir'aun? Ya, Inna lamudrakun. Amanu bi rabbi Musa wa Harun. Ini kata Fir'aun. Sekarang saya baru mau beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kapan? Ketika nyawa di kerongkongan dan ketika dia sudah melihat azab. Biasanya orang-orang fasik, terutama orang kafir, zalim, sudah sakrat baru dia ingin tobat. Sudah sakrat yang di kerongkongan baru ingin tobat.
menyesal saya ya Allah. Kenapa saya dulu tidak berislam dengan benar, dengan baik? Kenapa saya dahulu musuhi orang-orang yang ingin menegakkan syariat? Kalau tahu begini, ya Allah, saya akan jadi orang beriman yang baik. Kapan? Ketika nyawanya dikerongkongan. Inna Allah yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yuzahir. Allah itu masih akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya dikerongkongan. Kalau sudah nyawa dikerongkongan, tertutup pintu taubat. Dia orang kafir begitu. Nah, takutnya mereka melihat tanda-tanda matahari dari barat, persis takutnya orang kafir ketika melihat azab. Sudah melihat azab baru mau beriman. Ya, dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Fajr, ya, karena idza judatil ardu takkan. Sekali-kali jangan kau berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wajah rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datanglah Roh Tuhan dan malaikat berbaris bersaf-saf. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ya, datanglah Allah ketika itu. Malaikat sudah siap menyambut dengan dalam keadaan berbaris. Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan ketika itu ditampilkan di hadapan mereka neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Ketika matahari sudah ditampilkan, ketika mereka jahanam ditampilkan di hadapan mata mereka, apa kata mereka? Ya, mereka ingin beriman, tapi kata Allah apa? Terlambat. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkaru insan. Semua manusia sadar. Kafir-kafir itu pada sadar semua. Ya, kafir-kafir yang memusuhi Allah, memusuhi Nabi, memusuhi Islam, semuanya pada sadar. Wa anna lahu dzikra, tetapi kesadaran pada hari itu percuma. Bahkan penyesalan mereka di ujung ayat itu mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai Allah, andai kata aku hidup dahulu menyiapkan amal-amal yang baik. Kapan? Setelah melihat azab. Alhamdulillah. Jadi jangan kita seperti itu. Ini orang kafir melihat azab baru ingin beriman, baru ingin dia berbuat baik. Ya, alhamdulillah. Nah, ini dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa pintu taubat itu akan tertutup kalau matahari sudah terbit dari barat. Demikian Ibnu Katsir mengatakan, ya, orang ya yang hari itu ketika matahari terbit dari barat, ya, terbetik di dalam hatinya ingin beriman, dia orang kafir. Ya. Atau orang Islam yang sudah beriman, yang ketika dia hidup mencampur adukan antara hak dan batin, dia ingin bertobat ketika itu. Kata Imam Ibnu Katsir, terlambat. Itu tobat sudah ditutup. Dan ini pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kemudian ada satu hadis yang riwayat Abu Musa Al-Asy'ari yang menjelaskan masa Allah yang coba lihat Allah ini didurhakai. Allah didurhakai oleh hambanya, diberi rezeki. Rezekinya tanpa batas, tanpa batas diberi rezeki, ya. Diberi nafas gratis, diberi kesehatan, didurhakai. Tetapi kata Rasulullah, siang dan malam Allah itu masih membuka kedua belah tangannya untuk menerima taubat hamba. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu
wa yatubu musii'un nahar. Sesungguhnya Allah membuka kedua telapak tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat durhaka di siang hari. Kemudian membuka tangannya, wa yabsutu yadahu bin nahar wa yatubu musli'ul lail. Allah buka kedua telapak tangannya di siang hari untuk menerima taubat daripada hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu syams min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari barat. Masya Allah, luar biasa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Didurhakai siang dan malam. Siapa yang datang di malam hari, Allah buka tangannya di malam hari untuk menghapus dosa hamba di siang hari. Ya. Allah buka kedua tangannya, ya, untuk hambanya yang berbuat dosa di siang hari pada waktu malam hari untuk diterima taubatnya dari seorang hamba. Artinya kita pahami hadis ini apa? Setiap saat siang maupun malam Allah selalu membuka pintu taubatnya hatta tatlu syams min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, tertutup pintu taubat. Selesai urusan. Hadirin jamaah Allah, ini pasti terjadi. Ya, mau tidak mau, berdasarkan dalil-dalil yang ada, pasti terjadi. Jangankan orang kafir, orang kafir malah percaya dia kepada yang demikian. Masih ada juga orang-orang beriman kadang-kadang yang meragukan hal-hal yang seperti ini. Ya, apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, muncul aliran-aliran yang mencampur adukan agama. Islam dicampur Kristen, campur apa lagi? Campur agama-agama lagi. Bikin peribadatan sendiri. Nah, yang begini-begini tidak diterima oleh mereka. Nah, ini orang yang mengaku Islam. Nah, yang kafir lebih dahsyat lagi, lebih sombong lagi. Maka orang kafir cepat atau lambat pasti ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir yang hari ini yang tidak ingin beriman kepada Allah dan imannya nanti baru mau beriman ketika sudah melihat tanda-tanda kiamat atau ketika melihat azab, orang yang seperti ini kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Apa syarrul bariyah? Syarrul bariyah seburuk-buruk makhluk. Ya. Jadi tafsirannya syarrul bariyah itu yang lebih logis. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah menyebut tentang anjing, tentang babi, sifat Yahudi itu seperti kera dan babi. Sifat ulama penjilat itu kalem kata Allah seperti anjing. Ada ayatnya ini. Lihat. Nah, syarrul bariyah ini dia seburuk-buruk makhluk. Artinya apa? Kalau ada babi, ada anjing, ada monyet, kemudian di sebelahnya itu orang kafir, anjing, babi, monyet ini masih mending ketimbang orang kafir. Anjing makhluk, babi makhluk, monyet makhluk. Di ayat yang lain Allah mengatakan inna syarrad dawwab, surat Al-Anfal, binatang melata yang paling jelek orang kafir. Allah memberikan bilang syarrad dawwab, ya, binatang melata yang paling jelek orang kafir. Nah, orang kafir nanti ketika melihat tanda-tanda ini semuanya akan beriman, ya, tapi imannya ditolak. Lebih-lebih lagi nanti di hadapan pengadilan Allah, ya, ketika sudah melihat neraka jahanam, mereka baru sadar
Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra. Kesadaran pada hari itu terlambat. Kalau sudah kita, ya. Jadi itu saja beberapa dalil-dalil yang menunjukkan akan pasti terbitnya pada hari dari arah itu merupakan salah satu di antara 10 tanda besar hari kiamat. Insyaallah kita lakukan dengan